Selamat datang di channel Office UI, konten terbuka dari Universitas Indonesia. Materi kali ini adalah tentang Customer Journey lintas kanal bersama saya Nurul Suciati dari Program Digital Marketing CCIT FTUI. Topik ini akan menguraikan bagaimana teori pemasaran klasik yang berpadu dengan tren pemasaran digital membentuk pengalaman belanja konsumen yang semakin kompleks. Kita akan melihat bagaimana konsumen melalui perjalanannya dari klik menuju checkout melalui berbagai kanal yang saling terhubung. Kita akan mulai dengan istilah AIDA model. Teori klasik yang diperkenalkan E. Saint Elmo Lewis di akhir abad ke-19 ini sering sekali digunakan dalam dunia pemasaran. Model ini menggambarkan tahapan perjalanan pelanggan, yaitu awareness, interest, desire, hingga action. Teori ini menjadi pijakan awal dalam memahami perjalanan konsumen. Namun, dalam perkembangan terkini, perjalanan pelanggan atau customer journey tidak lagi linear. Muncul konsep omnichannel di mana konsumen berpindah-pindah kanal, namun tetap merasakan pengalaman yang konsisten. Dalam marketing, istilah kanal atau channel merujuk pada saluran atau media yang digunakan perusahaan untuk menjangkau konsumen dan menyampaikan pesan, produk, atau layanan. Ada dua jenis kanal, yaitu fisik dan digital. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu memastikan informasi sampai ke target audience dengan cara yang efektif. Kanal fisik menurut teori pengalaman konsumen memberi kepercayaan melalui interaksi nyata. Sementara, kanal digital menawarkan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan yang luas. Nah, kanal inilah yang sangat erat hubungannya dengan aktivitas para digital marketer. Konsep channel integration menekankan bahwa kekuatan muncul bila keduanya saling mendukung, bukan berjalan terpisah. Di era digital, semakin banyak teknologi dan inovasi yang menghadirkan berbagai platform sebagai kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi. Dari masa ke masa, strategi pemasaran terus menyesuaikan diri. Semakin tinggi integrasi antar kanal, semakin baik kualitas perjalanan konsumen. Evolusi integrasi kanal berlangsung mulai dari single channel yang memiliki hanya satu kanal penjualan atau komunikasi, kemudian multi-channel di mana brand hadir di banyak kanal, tapi masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri. Kemudian cross-channel di mana kanal-kanal mulai terhubung meski belum sepenuhnya mulus, dan omni-channel ketika semua kanal terintegrasi secara penuh. Nah, omni-channel menjadi puncak strategi karena mampu menggabungkan data, stok, promosi, sampai layanan sehingga konsumen merasakan belanja yang benar-benar mulus. Memasuki era digital, berbagai kanal mulai tersedia, namun tentunya masing-masing memiliki karakteristik unik. Marketplace yang menawarkan traffic tinggi, social commerce yang mendorong trends dan impulsive buying, chat commerce yang membangun trust, website yang memberi kontrol penuh, dan offline store yang menghadirkan experiential marketing. Masing-masing kanal menawarkan keunggulan sekaligus tantangannya, dan jika kita gunakan teori segmentasi, maka pemilihan kanal kemudian dapat disesuaikan dengan perilaku konsumen yang dituju. Nah, jika kita bicara tentang perilaku konsumen, ada beberapa profil konsumen digital yang dapat dijadikan sebagai acuan. Yaitu yang pertama, the instant buyer yang langsung check out tanpa banyak pertimbangan. Kemudian yang kedua, ada the researcher yang selektif dan membutuhkan banyak bukti serta pertimbangan. Yang ketiga, ada social influence, mudah dipengaruhi trends dan influencer. Kemudian ada the price sensitive, tertarik diskon, promo, dan selalu mencari best price. Kemudian ada the loyalist yang jika sudah percaya dengan satu brand, maka dia akan cenderung setia. Pemahaman perilaku konsumen ini membantu bisnis dalam menyesuaikan strategi komunikasinya. Nah, riset dari Marketplace maupun BW Asia Pacific menunjukkan bahwa sudah lebih dari 50% konsumen mencari produk secara online. Sebagian melakukan web rooming, yaitu mencari produk secara online dan memberinya secara offline. Sebagian lain melakukan showrooming, yaitu melihat di toko dan kemudian membelinya secara online. Semua ini menginformasikan bahwa teori omnichannel bukan hanya konsep, melainkan realitas perilaku konsumen saat ini. Dan mari kita lihat ada sebuah grafik proyeksi pasar global untuk platform retail omnichannel ini yang diperkirakan akan tumbuh pesat dalam 5 tahun ke depan.
Jika ditarik benang merahnya, keuntungan omnichannel ini bisa diringkas menjadi 3 poin. Ya. Yang pertama, peningkatan penjual dan frekuensi pembelian. Contoh, seorang pelanggan melihat tas di Instagram, lalu membeli di toko fisik karena bisa dicoba dulu dan hasilnya tentu saja pelanggan puas. Yang kedua, pengalaman pelanggan yang konsisten dan personal. Contoh, seorang pelanggan sering membeli kopi gula aren di aplikasi kafe. Saat datang ke toko fisik, barista mengenali pelanggan dan menawarkan menu favoritnya tersebut. Hasilnya, pelanggan merasa diperhatikan dan loyal terhadap merek. Yang ketiga, data konsumen yang terpadu. Data menunjukkan banyak pelanggan melihat katalog baju online tetapi membeli di toko fisik. Nah, perusahaan bisa membuat promosi khusus online yang mendorong pembelian langsung sehingga hasilnya strategi pemasaran lebih tepat sasaran dan efisien. Integrasi kanal, pengalaman yang konsisten, dan data terpadu akan membuat strategi omnichannel kita berjalan dengan efektif dan mampu menyatukan profil pelanggan yang berbeda. Pelanggan senang dan pertumbuhan bisnis pun bisa lebih cepat. Nah, inilah inti perjalanan yang kita bahas hari ini, Customer Journey Lintas Kanal. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.